Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam atau sore menjelang malam ini berkaitan dengan bekal kita menjamu bulan suci Ramadan. Misalnya jam berapa ya? 7:00. Sebentar lagi insyaallah, beberapa hari lagi Bapak-Bapak sekalian, kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mungkin kita tunggu-tunggu bersama ya, bagi siapa saja yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini juga bulan yang ditunggu dan sangat diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, Bapak ya. Jadi kita yang masih hidup tentunya harus memanfaatkan bulan Ramadan. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan, tawallahi law qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw yawman min Ramadan. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, demi Allah, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kuburan yang sudah meninggal dunia, apa keinginan kamu, ya, apa harapan kamu kalau seandainya dia dikembalikan lagi ke dunia? Maka beliau mengatakan, la tamannaw yawman min Ramadan. Mereka akan berharap satu malam saja atau satu hari pada bulan Ramadan. Jadi ini ya, harapan orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi kalau banyak yang Ramadan tahun lalu masih mungkin bersama kita di komplek ini, ya, atau ada yang keluarganya yang masih berpuasa, namun sekarang sudah tidak ada di dunia ini. Maka kita orang-orang yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dan memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan. Dan ini juga di antara kebiasaan para ulama dahulu. Mereka saking semangatnya berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah ya. Jadi di antara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk semangat kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah kita berdoa. Semoga kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Disebutkan bahwa di antara mereka ada yang berdoa 6 bulan ya, sebelum datang bulan Ramadan. Jadi sudah mulai berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa agar apa? Agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini yang pertama adalah berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Ya, sebagai penyemangat buat kita semuanya agar semakin kita merindukan bulan Ramadan, kita mengetahui seperti apa sih Ramadan itu. Ya, seperti atau sebagaimana tingginya, sebagaimana mulianya sih di hadapan Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan tersebut. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mensifati bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi cukup satu misalkan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini untuk menurunkan kitabnya yang mulia. Ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, kitab suci kita semuanya. Ya, sebagai penyempurna risalah-risalah pada zaman dahulu, sebagai penutup ajaran-ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi dari Al-Qur'an tersebut? Yang pertama sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita semua, bagi manusia. Menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian juga wal minal huda wal furqan, sebagai penjelas, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ini keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan tersebut, bulan Ramadan, untuk menurunkan kitab sucinya yang mulia. Ya, tentunya kita harus semangat juga untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antara keutamanya juga adalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga dan juga menutup pintu neraka dan juga apa? Membelenggu para syaitan. Jadi dibukakan pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka, kemudian juga diikat atau dibelenggu para syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian juga diikat para syaitan. Apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, kemudian diikat para syaitan? Di antara maknanya adalah pada bulan Ramadan dimudahkan beramal. Ya, mungkin orang-orang atau kita semuanya sebelum Ramadan berat untuk bersedekah, namun di bulan Ramadan tangan kita ringan untuk apa? Mengeluarkan uang atau membawa makanan ke mushola di masjid. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Di luar Ramadan mungkin sebagian kita berat untuk qiyamul lail, ya, untuk salat malam. Karena salat tarawih itu juga namanya qiyamul lail, ya, salat malam. Namun di bulan Ramadan kita kuat, ya. Bahkan kita luangkan waktu kita untuk sholat. Ada yang sholat 11 rakaat, ada yang sampai 21 rakaat. Kuat di bulan apa? Di bulan Ramadan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan tersebut untuk menumpuk atau mengumpulkan bekal menyongsong apa? 11 bulan yang akan datang. Istilahnya kita rayat lah gitu di bulan Ramadan.
raya ibadah kita biasakan untuk membaca Al-Quran, kita biasakan untuk bersedekah, dengan harapan di luar Ramadan nanti kita terbiasa melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, di antara juga keutamaan bulan Ramadan adalah terdapat sebuah malam yang mulia, yakni malam yang disebut dengan apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sangat ditunggu-tunggu, hanya terjadi satu kali dalam apa? Satu tahun. Hanya satu malam pula, bukan siangnya, ya, malam sendiri. Ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Muhammad? Kurang lebih 83 atau 84 tahun satu malam. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama atau lebih baik daripada beribadah 83 sampai 84 tahun para jemaah. Dan sebagai motivasi buat kita semuanya, Lailatul Qadar itu bukan hanya 1 atau 2 jam para jemaah. Dari awal malam sampai akhir malam para jemaah. Jadi kita berbuka di Lailatul Qadar sama saja kita mendapatkan pahala berbuka berapa? 84 tahun. Nah, kita ingatkan, kita harus bersemangat beribadah di setiap malam sebenarnya, ya. Salah satu rahasia kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara spesifik malam berapa. Tujuannya apa? Agar terus semangat beribadah setiap hari, setiap malam, ya. Dan tidak hanya malam ganjil saja para jemaah. Jadi sebagian kita ada yang udah saya malam ganjil aja. Sebagian ulama menyebutkan kalau puasanya itu 29 hari, bisa jadi yang disebut ganjil itu malam genapnya. Karena nggak ada malam 30 kan? Coba dihitung dari belakang. Tujuannya apa? Agar semangat setiap hari semangat. Jadi bukan hanya saya milih-milih ini, saya lihat bulan ini kayaknya malam Lailatul Qadar ini semangat. Enggak. Sebab nanti ketiduran di malam yang ditentukan itu. Jadi tujuannya apa para jemaah? Semangat dari awal malam. Dari misalkan diumumkan oleh pemerintah malam ini udah masuk Ramadan, udah mulai semangat. Sampai titik darah penghabisan, kalau bisa, maksudnya sampai didengungkan takbir 1 Syawal. Jadi jangan sampai seperti sebagian orang semangat di awal, sampai 10 malam terakhir sudah mundur terakhir. Pada awal-awal tarawihnya full, sampai udah pertengahan udah setengah musola, sampai 10 hari terakhir udah sibuk, sopnya tinggal 1-2. Kemana yang lain sibuk nyari baju, ada yang sibuk bikin kue dan lain sebagainya. Jadi justru semakin akhir ini semakin ujung yang sangat berharga para jemaah, ya. Jadi jangan sampai kita semangat di awal, tapi semangat dari awal sampai akhir. Nanti urusan baju dan lain sebagainya itu masih banyak waktu atau hari-hari yang lain yang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk mencarinya. Jadi kita semangat dari awal sampai akhir dengan harapan kita bisa beribadah dengan maksimal di malam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang keempat, antara yang kita sebutkan keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan Ramadan merupakan salah satu waktu dikabulkannya doa. Jadi di antara amalan yang harus kita perhatikan juga di bulan Ramadan adalah kita banyak-banyak berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab, misalkan menjelang berbuka. Itu waktu-waktu mustajab, jangan digunakan buat apa? Ngabuburit, ya, nongkrong di pertigaan atau di perempatan, terutama anak-anak kita ajak, ya, nunggu 30 menit sebelum berbuka kita duduk bareng, dan ada yang tilawah, mungkin baca Al-Quran, ada yang berdoa, bantu orang tua. Ini hal-hal yang bermanfaat yang harus kita lakukan
kita didik anak-anak kita untuk memanfaatkan detik-detik waktu mustajab tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan di setiap hari itu dari neraka. Memerdekakan semua orang setiap hari para jemaah. Kemudian wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu, dan sebagi semua muslim terutama yang berpuasa para jemaah, setiap hari ada waktu, ada sebuah doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak doa kita nggak tahu nih doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perbanyak berdoa. Dan bagi orang yang berdoa tidak ada kata rugi para jemaah. Orang yang berdoa itu tidak ada kata rugi. Imma dikabulkan oleh Allah, imma diganti dengan yang lebih baik. Dihindari dari keburukan. Misalkan dia berdoa, misalkan, ya Allah berikanlah aku mobil Alphard misalnya. Tapi bisa saja dikabulkan oleh Allah, bisa diganti dengan yang lebih baik, dihindarkan dari apa? Dari musibah. Misalkan dia akan kecelakaan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terakhir disimpan, nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di akhirat. Dan itu yang lebih baik para jamaah. Mana lebih baik, dikasih Alphard di sini atau dikasih kendaraan di surga? Surga para jamaah. Tidak ada bandingannya sama sekali kebahagiaan di dunia ini dengan kenikmatan walaupun sedikit. Ya, tidak ada. Dan kita berdoa saja itu sudah dapat apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruginya kita apa? Berdoa, imma dikabulkan, imma diberikan yang lebih baik, disimpankan di akhirat, dan yang pasti kita berdoa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang semoga dengan beberapa keutamaan tadi yang kita sebutkan, kita semakin semangat, kita semakin berharap untuk dimudahkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah kapan kita mulai puasa Ramadan. Penting para jamaah, ya, karena kebersamaan itu sangat indah, ya. Kita bareng-bareng mulai puasa itu sangat indah. Kekompakannya kelihatan, kekuatannya kelihatan bareng. Mulai puasa bareng, mulai nanti hari rayanya apa? Bareng. Kan kalau misalkan blok A di sini mulai awal puasa, nanti blok B-nya hari yang kedua, kan gak asik sebenarnya, ya. Misalkan di sini ada berapa RT di sini? 9. RW-nya berapa? Banyak, ya? RW 4. Satu komplek, ya. Nah, nih RW 1, RW 2 mulai hari Sabtu misalkan nanti. RW 3, RW 4 mulai hari apa? Hari Ahad. Kan kurang apa namanya, kekeluargaannya kurang. Udah mulai kita masih makan, ya. Makanya di dalam syariat kita sudah diajarkan bagaimana atau kapan sih kita mulai itu puasa Ramadan. Di antara cara yang dijelaskan oleh Nabi SAW ada 2 cara menentukan bulan suci Ramadan mulai kapan. Yang pertama, ru'yatu hilal Ramadan, melihat hilal, ya, terutama yang tinggal di mana, pesisir atau yang tinggal di apa namanya, padang pasir, mungkin kelihatan. Dan tapi sekarang sudah ada, alhamdulillah, pemerintah kita bertugas di setiap penjuru, di setiap provinsi ada petugas-petugas apa untuk melihat hilal. Maka ini cara yang pertama. Nanti kita sebutkan bagaimana tuntunan dari Nabi SAW berkaitan dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua, kalau qadarullah misalkan pada tanggal 29 Sya'ban mendung,
hujan lebat, misalkan dari asar sampai isya hujan, gak kelihatan. Bagaimana caranya? Ikmalu Sya'ban 30 yauman, digenepin Sya'ban menjadi apa? 30 hari. Itu saja. Kalau nggak kelihatan, genepin Sya'ban. Berarti kita mulai apa? Besok. Misalkan Sya'ban tanggal berapa nanti? Kayak hari apa? Jumat atau Sabtu ya? Hah? Sabtu. Soalnya di kalender itu tanggal 2 atau tanggal 3 katanya kan? Kayak itu. Maka nanti kita bagaimana kita mulai juga nanti perintah Nabi SAW, sumu yauma tasumun, puasalah kalian pada hari di mana pemerintah itu puasa. Ini yang paling selamat para jamaah. Kenapa? Karena kita punya pemerintah yang sudah mengurusin agama kita, yang sudah menentukan kapan kita mulai puasa dan kapan kita nanti berhari raya. Apa tujuannya? Agar pesan tadi kita sampaikan di awal, agar misalkan seluruh Indonesia misalkan bareng nanti keluar sholat Id bareng di seluruh penjuru dunia, seluruh Indonesia menggema takbir ya, takbir di seluruh masjid, di lapangan-lapangan, di semua tempat menggema terus. Ini menunjukkan apa? Kekuatan kaum muslimin kelihatan pada saat itu. Persatuannya juga dapat ya, karena yang namanya Islam itu sebenarnya mengajarkan persatuan. Bagaimana dia bareng berpuasa mulai, bagaimana nanti dia hari raya juga apa? Mulai hari raya juga sama. Kalau nggak kelihatan hilal tanggal 29 Ramadan, digenepin Ramadan menjadi apa? 30. Karena Nabi SAW mengatakan asyahru tis'un wa ishruna lailatan, setiap bulan pada bulan itu hanya 29 malam. Fala tasumu hatta tarawhu, janganlah kalian puasa sampai kalian melihatnya. Fa in gumya 'alaikum fa akmilul iddata salati, kalau gelap mendung atau hilal itu enggak kelihatan, genapkan bulan menjadi 30. Karena dalam Hijriah itu enggak ada tanggal 31, enggak ada. Kalau enggak 29 pasti apa? 30. Jadi kalau nggak kelihatan hilal tanggal 29, genapkan, selesai. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada hilal. Sebenarnya kita akan mudah di dalam mengamalkan ajaran agama kita kalau kita mengikuti apa? Tuntunan Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la tasumu hatta taru al-hilal, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat apa? Hilal. Kalau zaman dahulu enggak seperti sekarang. Kalau dahulu harus ada yang melihat ya. Kalau sekarang cukup kita nonton TV sudah melihat ya. Maksudnya pengumuman. Atau sekarang udah nggak ditonton, di setiap grup WhatsApp pasti ada ya, diumumkan alhamdulillah besok sudah mulai puasa dan seterusnya. Alhamdulillah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita mudah mendapatkan informasi. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan juga janganlah kalian berbuka atau janganlah kalian berhari raya nanti pada di ujung Ramadan sampai kalian juga melihat apa? Hilal. Fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu, kalau hilal itu enggak kelihatan, tertutup dengan mendung, hujan dan lain sebagainya, maka kira-kirakanlah atau ukurlah. Nah, tadi dijelaskan pada hadis yang kita sebutkan di awal, sempurnakan menjadi apa? 30. Hanya itu caranya. Ada dua, yaitu dengan melihat hilal atau dengan apa? Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Dan juga dalam hadis yang lain, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya
Apanya di situ? Hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka pula dengan melihat hilal. Dan dalam makna yang lain nanti berhari raya dengan melihat apa? Hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau hilal itu tertutup, maka sempurnakan bulan menjadi apa? 30 hari. Wa jumhur ahli ilmi ala anna al-murad bi qawlihi faqdiru lahu, dan jumhur ulama, yang dimaksud dengan jumhur ini apa? Mayoritas ulama, baik dari kalangan mazhabnya Syafi'i, Hambali, Maliki, kemudian Hanafi. Jumhur ulama, maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqdiru lahu, yang tadi kita sebutkan di hadis tersebut, kalau tertutup hilal itu faqdiru lahu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah unzuru fi awwalis syahr wahsabu tamaman 30, sempurnakan menjadi 30 hari, baik Sya'ban ataupun apa? Ramadan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ula ma fassara hadis bil hadis, dan yang paling utama itu adalah menafsirkan hadis dengan hadis. Ya, kalau misalkan ada sebuah hadis yang masih remang-remang atau masih belum jelas, masih belum kita pahami, cari hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Seperti tadi, faqdiru lahu. Sebagian orang yang masih menggunakan ilmu hisab, para jamaah juga menggunakan hadis ini. Ya, apa hadisnya? Faqdiru lahu, ukurlah atau kira-kirakanlah. Padahal dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjelaskan fa'akmilul iddata 30, sempurnakan menjadi apa? 30 hari. Jadi sama-sama menggunakan apa? Sama-sama menggunakan hadis yang satu, namun pemahamannya berbeda-beda. Akan tapi yang lebih utama adalah kita menafsirkan hadis dengan hadis. Kemudian Syekh mengatakan fala yasumu illa bi ru'yatil hilal, maka jangan sampai kita mulai berpuasa kecuali dengan melihat hilal. Au bi ikmali iddati syahri 30 yauman, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi apa? 30 hari. Sawa'un kana syahru Sya'ban atau Ramadan, baik bulan Sya'ban ataupun bulan Ramadan. Menyempurnakan Sya'ban untuk apa? Berpuasa Ramadan. Menyempurnakan Ramadan untuk apa? Untuk mulai berhari raya atau salat Idul Fitri keesokan harinya. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kita dilarang untuk berpuasa di hari yang masih ragu-ragu, ya, atau disebut dengan para ulama dengan puasa yaumus syak, puasa di mana ini belum jelas hari ini udah 30 Sya'ban, masih 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan, masih ragu-ragu nih. Sebagian orang ya udah saya puasa aja deh. Kenapa? Takutnya nanti udah tanggal apa? 1 Ramadan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Tidak boleh puasa lebih awal siapapun salah satu di antara kalian dengan 1 atau 2 hari. Jadi untuk jaga-jaga saya puasa aja deh, ini tidak boleh. Illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum lidzalika al-yaum. Kecuali orang yang terbiasa berpuasa. Contoh, misalkan kita berpuasa antara hari Kamis atau hari Jumat misalkan. Ini bukan yang Ramadan nanti ya. Misalkan ada orang terbiasa puasa Senin dan Kamis. Nah, di Kamis tersebut dia puasa karena dia sudah puasa Senin Kamis. Boleh kalau dia berpuasa, tapi dengan niat puasa sunnah Kamis. Tidak boleh niatnya jaga-jaga, jangankan
jangan-jangan hari ini sudah 1 Ramadan. Atau misalkan besok antara hari Sabtu atau hari Ahad kita berpuasa. Ada orang, ya udah saya puasa aja dari hari Sabtu. Kenapa? Jaga-jaga. Jangan-jangan sudah 1 Ramadan. Tidak boleh jaga-jaga. Kalau dia biasa puasa Daud, ketepatan di hari Sabtu. Misalkan dia Kamis puasa, Jumat berbuka. Sabtu dia kedapatan puasa Daud, boleh dia puasa apa? Puasa Daud saja. Tidak boleh dia berniat puasa Ramadan. Karena apa? Masih belum jelas, belum ada keputusan pemerintah, misalkan belum diumumkan. Jangan-jangan hilal tidak kelihatan dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar melarang puasa yang disebut puasa yaumus syak, puasa yang masih ragu-ragu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man shoma yaumas syakki faqad 'asa Abul Qasim. Siapa saja yang puasa pada hari ragu-ragu, tanggal 30 Syaban atau sudah 1 Ramadan nih, maka barang siapa yang puasa pada hari tersebut dengan tujuan jaga-jaga, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia telah menyelisihi syariat Nabi. Makanya kapan kita mulai puasa? Mulai puasa kalau tidak kelihatan hilal, berarti sempurnakan menjadi 30 Sya'ban. Kapan kita mulai puasa? Yauma yasumun, pada hari di mana pemerintah itu mengumumkan puasa. Jadi tidak boleh kita buat-buat. Kayaknya lebih tenang, lebih dulu nih, 3 hari aja duluan, biar lebih mantap. Ini tidak boleh para jemaah ya. Ini tadi kata Nabi SAW telah menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sebelum masuk puasa Ramadan. Sini disebutkan ada 3 hal yang berkaitan dengan sebelum puasa. Jadi masih kita persiapan nih. Persiapan belum masuk Ramadan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah annahu yahrumus siyamu qabla Ramadan biyaumin aw yaumain. Diharamkan bagi seorang berpuasa sebelum Ramadan 1 atau 2 hari. Wadzalika biqasdil ihtiyati li Ramadan. Tadi kita sampaikan dengan tujuan ke hati-hati, jangan-jangan ini sudah tanggal 1 Ramadan. Ini tidak apa? Tidak boleh. Disebutkan oleh penulis di sini diharamkan, berdosa. Namanya diharamkan itu berarti apa? Berdosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa menimbulkan apa? Perpecahan. Nanti kalau dia mulai puasa awal, nanti hari rayanya gimana? Berarti dia puasa 31 hari berarti kan? Kalau Ramadannya 30 hari. Contoh dia mulai puasa dari Jumat nanti. Jangan-jangan sekarang udah tanggal 1 Ramadan. Nanti kita puasa 30 hari. Dia ikut hari raya bersama kita, berarti dia puasanya berapa hari? 31 hari. Padahal tidak ada di dalam bulan Hijriah 31. Maka ini menunjukkan apa? Terlarangnya puasa buat jaga-jaga tadi. Walakin man wafaqa 'adatan lahu bisiyami ayyamin yasumuhu. Kecuali bagi yang tadi kita sampaikan yang emang ketepatan dia emang harus berpuasa, atau mungkin dia mau qadha ya, tinggal 1 puasanya nih, mumpung masih ada kesempatan saya puasa tapi niatnya puasa qadha, ini dibolehkan ya. Yang tidak boleh itu adalah apa? Jaga-jaga, jangan-jangan sekarang tanggal 1 Ramadan. Kalau puasa dengan niat yang lain, puasa sunnah dia bertepatan dengan Daudnya, atau dia puasa sunnah dengan niatan puasa Kamis, Senin Kamis, atau dengan puasa nazar,
atau dengan puasa-puasa yang lain, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Tidak boleh lebih dahulu seorang di antara kalian untuk berpuasa Ramadan baik 1 ataupun 2 hari, illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu, kecuali seseorang yang memang dia ada kebiasaan berpuasa, maka falyasum dzalikal yaum, maka boleh dia berpuasa di hari tersebut. Di hari yang masih belum jelas tersebut boleh dia berpuasa. Kemudian tadi kita sebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama yauma syak faqad asa Abul Qasim. Siapa saja yang berpuasa pada hari yang masih remang-remang, masih ragu-ragu, 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, maka kalau dia berpuasa dengan tujuan jaga-jaga tadi, maka dia apa? Dia telah menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya wajib seseorang berpuasa berniat dari malam hari. Jadi wajib berpuasa. Kalau nggak niat berpuasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Ya. Terutama puasa wajib Ramadan. Adapun puasa sunnah maka boleh dia walaupun sudah keesokan harinya boleh, dengan catatan belum melakukan apa? Pembatal puasa, belum makan, belum minum, belum mungkin berhubungan sama istrinya, boleh dia apa? Berpuasa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari makanan di rumahnya. Ada makanan enggak? Tanya istri. Alaikum ta'ala, ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Maka fa'il lisa'il. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu saya puasa aja. Itu sudah apa? Sudah siang hari atau sudah terbit matahari. Kalau puasa sunnah boleh. Ya. Dan ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam apa? Kekurangan pahala. Ya. Bahkan disebutkan sampai berbulan-bulan tidak pernah ngebul itu dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Cukup dengan makan kurma saja yang ada, tidak pernah masak. Ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam apa? Kemiskinan. Akan tapi kemiskinan tersebut tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam patah semangat, tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pantang menyerah untuk apa? Berdakwah, mengajarkan kepada kita agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, la yasihu shaumul fardhi illa bi niyatin minal lail. Tidak sah puasa wajib seseorang kecuali dia berniat dari malam hari. Terakhir itu sebelum terbit fajar. Ya, harus sudah berniat sebelum azan. Ya, sebelum azan subuh, maka harus sudah berniat untuk puasa besok hari. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yujma' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa saja yang tidak meniatkan untuk berpuasa sebelum fajar, yaitu sebelum terbit fajar, fala siyama lahu, maka puasanya enggak sah. Nah, kita ingatkan nanti ya anak-anak kita, terutama yang masih belajar, hendaknya dia berniat sebelum apa? Sebelum, ya mungkin sebelum sahur, ya kan? Biar enggak nanti makan, keasikan makan tiba-tiba azan, tiba-tiba dia apa? Berpuasa. Ya, harus diniatkan. Tapi biasanya para jamaah kalau sudah bangun sahur, ya biasanya sudah apa? Sudah niat untuk apa? Berpuasa. Karena kalau enggak bangun sahur, biasanya tidur sampai apa? Subuh. Maka jangan sampai kita terluput dari niat tersebut. Dan sebagian ulama juga memperbolehkan niat itu cukup sekali saja. Misalkan di awal saja, misalnya niat puasa sebulan penuh. Bahkan ini diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Ya, biar apa? Biar puasanya sah.
Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri min al-lail." Dalam lafaz yang lain maksudnya, "Fala siyama lahu." Siapa saja yang tidak meniatkan dari malam. Dari malam itu berarti mulai habis berbuka sampai sebelum terbit fajar, maka harus meniatkan untuk apa? Untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Terutama ketika kita melakukan apa? Salat-salat atau puasa-puasa yang wajib. Jangan sampai kita menyamakan antara kebiasaan dengan sebuah syariat. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lain, ya. Misalkan salat juga kita harus niatkan untuk salat. Sedekah kita harus apa? Niatkan lillahi ta'ala, jangan sampai niat-niatnya yang lain. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalannya sama, nanti pendapatannya berbeda-beda. Ada yang dapatnya penuh, ada yang setengah, ada yang enggak dapat pahala sama sekali, tergantung apa daripada apa niatnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam kita berniat atau persiapan menuju Ramadan, yang ketiga adalah wa bin niyyati aidon yufsidus siyam. Niat juga bisa membatalkan puasa. Ada yang pernah berniat membatalkan puasa? Jadi maksudnya apa? Misalkan di siang hari sangat semangat, kemudian dia berniat dalam hatinya, saya batalin aja puasa saya. Maka ini bisa membatalkan puasa. Sebagaimana tadi niat masuk sebelum puasa, kita berniat itu sebagai sah kita puasa, kita berniat membatalkan puasa juga bisa membatalkan puasa meskipun tidak makan. Jadi jangan apa? Jangan menyepelekan masalah niat, karena Allah Subhanahu wa taala tahu dalam hati kita. Walaupun enggak diketahui orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat kita, dan ini sebagaimana yang paling sahih dari pendapatnya para ulama. Ada yang tidak mengatakan tidak membatalkan, akan tapi kata Syekh di sini ini yang paling sahih, yang paling benar atau yang paling rajih, bahwasanya barang siapa yang niat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka semoga yang sedikit ini para jemaah bermanfaat buat kita semuanya sebagai bekal kita menyongsong bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan memberikan kita kemudahan juga untuk beramal, memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha